Wah. Selamat pagi saudari dan saudara sahabat Selimo Katolik yang terkasih. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Selimo Katolik, edisi hari ini, Sabtu 28 Juni 2025, pada peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sambil kita mempersembahkan intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui hati yang tak bernoda dari Santa Perawan Maria, Engkau telah menunjukkan kepada kami teladan iman yang lembut namun kokoh. Saat ini kami datang kepadamu untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan budi kami, agar melalui kisah Yesus dan Maria dalam Injil hari ini, kami pun semakin mengenalmu, mengasihimu, dan mengikuti kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum kerabat dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem dan terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Selimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, ketika Tuhan tampak menghilang. Peristiwa hilangnya Yesus di bait Allah dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, merupakan satu momen paling menyayat, khususnya bagi Santa Maria dan Santo Yosef. Mereka telah menunaikan kewajiban iman mereka di Yerusalem, tetapi saat kembali ke rumah, Yesus tidak bersama mereka. Dalam kepanikan dan rasa kehilangan, mereka mencarinya selama 3 hari. Ini bukan sekadar kisah kehilangan anak, tetapi pengalaman batin yang sangat mendalam. Ketika kita merasa Tuhan menghilang dari hidup kita, banyak dari kita pun pernah merasakan hal yang sama. Kita menjalani hidup dengan setia, berdoa, melayani, tetapi tiba-tiba terasa hampa, sunyi, dan Tuhan seolah diam. Injil ini mengajak kita untuk berani mencari Yesus kembali, meski butuh waktu, air mata, dan kesetiaan. Saat Maria menemukan Yesus, ia berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa-Ku?" Kalimat ini bukanlah teguran tajam, melainkan pewahyuan. Yesus sedang menunjukkan identitasnya sebagai putra Allah dan misinya yang mulai terungkap.
Namun, Maria dan Yusuf tidak langsung mengerti semuanya itu. Seperti halnya kita, seringkali kita tidak segera memahami maksud Allah dalam pengalaman hidup kita yang menyakitkan. Namun Maria menyimpan semuanya itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ia tidak membantah, tidak menuntut, tetapi menampung misteri Allah dalam keheningan dan iman. Disinilah kita diajak meneladan Maria ketika hidup tidak masuk akal. Tetaplah percaya, tetaplah menyimpan, dan tetaplah merenungkan. Saudari dan saudara sahabat Silimo Katolik yang terkasih, perjalanan iman memang tidak selalu terang. Kadang terasa Tuhan terlalu jauh, atau hidup tidak sejalan seperti apa yang kita doakan. Namun seperti Maria, kita dipanggil untuk terus mencari Yesus dengan hati yang terbuka tanpa mengandalkan pengertian kita sendiri. 3 hari pencarian itu menjadi lambang penderitaan, proses pemurnian, dan harapan akan perjumpaan. Yesus tidak benar-benar hilang. Ia hanya berada di tempat yang lebih dalam dari sekadar permukaan hidup kita. Ia menanti kita di rumah Bapa, yaitu dalam relasi yang lebih dalam iman yang lebih murni, dalam kasih yang tidak bergantung pada perasaan nyaman semata. Saudari dan saudara sahabat Silimo Katolik yang terkasih, hari ini gereja merayakan hati tak bernoda Santa Perawan Maria, sebuah peringatan akan hati yang penuh kasih, murni, dan terbuka untuk Allah meski tak selalu mengerti rencananya. Hati Maria bukan hanya bersih dari dosa, tetapi juga lapang dalam menerima misteri-misteri Allah yang tak terduga. Dalam penderitaan, Maria tidak mengeluh, melainkan menyimpan dan merenungkan. Dalam kehilangan Yesus, ia tidak menyerah, tetapi mencarinya dengan setia. Itulah teladan bagi kita semua. Memiliki hati yang tak bernoda berarti memiliki hati yang percaya, sabar, dan taat meski jalan Tuhan terasa gelap. Semoga kita pun memiliki hati seperti Maria yang terus mencari Yesus dan membiarkan hidup kita diisi oleh kehendak Allah, bukan oleh perasaan atau kepastian kita sendiri. Tuhan memberkati. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Santa Maria, Bunda yang berhati tak bernoda, tuntunlah kami untuk semakin mengerti kehendak Allah dan menjadi pelaku sabdanya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami menyimpan setiap peristiwa dalam hati dengan iman yang teguh sebagaimana Engkau lakukan. Ya Tuhan, berkatilah kami agar seperti Maria, kami pun mampu mencari, menemukan, dan selalu tinggal bersama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita, karya pelayanan kita sepanjang hari ini, semua mereka yang kita doakan, intensi-intensi kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dipelihara oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidup.